Assalamualaikum, halo teman-teman, kembali lagi di channel Indah 25 dan selamat datang ya, selamat perkenalan buat teman-teman yang baru bergabung di channel Indah 25 yang selalu menonton channel Indah. Terima kasih karena sudah menjadi penonton yang setia dan terima kasih juga yang sudah subscribe. Yang belum subscribe bantu channel Indah dong, karena Indah mengejar 1000 subscriber nih biar cepat dimonetisasi ya. Sebelumnya terima kasih banyak. Hari ini Indah akan membahas mengenal bisnis warung sembako. Sembako sendiri itu meliputi kebutuhan manusia sehari-hari. Kebutuhan tersebut itu ya antara lain seperti minyak goreng, kemudian ada telur, gula, kemudian ada seperti kopi-kopi, kemudian sampo, peralatan-peralatan yang sering dicari ibu-ibu rumah tangga lah ya. Ada sabun-sabun juga. Kemudian ya masih banyak lagi ya yang jualan sayuran juga. Sembako itu kan produk yang tidak terpisahkan dari manusia ya. Jadi itu merupakan ladang bisnis yang berpotensi memberikan keuntungan. Jadi warung sembako itu bisa dibilang bisnis yang gak ada matinya. Walaupun yang kemarin-kemarin dalam keadaan pandemi juga warung sembako ini masih berjalan. Anda dapat membuka usaha warung sembako ini bisa di sebelah rumah, depan rumah, atau di pasar-pasar tradisional dan di tempat-tempat yang lain yang menurut Anda itu tempatnya strategis ya. Cara dan strategi jualannya juga agar laris ya, itu ada beberapa cara. Yang pertama itu menentukan tempat untuk warung sembako tersebut agar tempatnya itu strategis dan memberikan perkembangan untuk kedepannya. Kemudian kita untuk memulai usaha kita juga harus membuat list barang yang akan dijual. Kita juga harus mengikuti informasi terbaru tentang harga sembako ya, naik turunnya gitu harus tahu ya. Lalu kita juga harus berlangganan ke grosir murah agar kita bisa mendapatkan produk yang harganya murah ataupun yang harganya bisa bersaing dengan pesaing gitu. Jadi biar kita itu pun jualnya nggak terlalu kemahalan ya. Udah gitu kalau warung sembako itu kan otomatis kita harus buka pagi ya, pagi, dan tutupnya itu ada yang kadang sore, ada yang kadang malam gitu. Bisnis sembako ini juga memiliki hambatan. Hambatannya yaitu harga bisa naik turun, kemudian kompetitornya ya atau pesaingnya itu sangat banyak. Karena namanya warung sembako itu modalnya bisa berapapun asal niat, jadi pesaingnya pun banyak. Lalu kita itu harus memiliki strategis untuk kedepannya ya, agar kita itu mampu bersaing dengan warung lain dan kita juga bisa memperkembangkan ya, membuat usaha tersebut itu berkembang ke jenjang selanjutnya. Kita juga harus melakukan analisis bisnis. Analisis bisnis ini kita menentukan aset dan modal awal serta perhitungan laba ruginya setiap bulan, termasuk catatan pengeluaran dan peralatan, listrik, biayanya, dan kerugiannya. Kemudian untuk membuka warung sembako kita itu harus menyiapkan peralatan di warung sembako kita ya, misalnya kita itu harus punya timbangan, udah gitu kita punya etalase atau styling ya kan, lalu kita punya alat
tulis seperti buku, kertas-kertas ataupun pulpen gitu. Nah, lalu spanduk juga, spanduk harus kita sediakan karena untuk memperkenalkan warung sembako kita ke calon pembeli. Jadi spanduk kita harus punya dan kita buat nama warung kita, jualannya apa, itu wajib kita punya ya. Dan kita juga harus punya kalkulator. Jadi apabila sewaktu-waktu ada perhitungan yang banyak yang mungkin tidak bisa di luar kepala, kita bisa menggunakan kalkulator tersebut. Dan kita harus punya plastik gitu untuk mengadain belanjaannya. Dan masih banyak lagi, itu juga merupakan perlengkapan di warung sembako kita. Kita juga harus punya rak gitu. Jadi masih banyak lagi peralatan pendukung di warung sembako kita ya. Selain rak ya, kita juga harus memiliki kulkas pendingin ya. Karena dengan kulkas pendingin kita juga bisa menjual minuman cup ataupun minuman botol ataupun minuman kaleng, kotak gitu, dan masih banyak lagi yang bisa kita jual di dalam kulkas ini gitu. Kita pastinya harus menjual produk dengan kualitas yang bagus ya, agar kita itu tidak mengecewakan pembeli. Lalu kita juga bisa mendorong promosi jualan kita dari mulut ke mulut ataupun dari media sosial. Karena cara jual sembako itu biar laris dan banyak pelanggan dapat dimulai dengan teknik pemasaran ya, cerita ke sana ke sini gitu, cerita yang positif dari mulut ke mulut agar mereka itu berbelanja di warung sembako kita. Beritahukan ya kepada tetangga ataupun ke saudara-saudara kita yang sekitar kita bahwa kita itu sedang menjalankan usaha warung sembako dan banyak produk yang kita jual itu dengan harga yang pastinya kita menjual dengan harga bersaing lah ya. Lalu pelayanannya itu kita harus maksimal. Jangan berkecil hati meski warung masih kecil ya kan. Tetapi jika kita melayani pembeli dengan baik, kemudian dengan maksimal gitu, dengan sopan, dan pembeli juga senang berbelanja di warung kita, itu pelayanan seperti itu dapat menarik pelanggan untuk berbelanja di warung sembako kita. Kita juga harus menyediakan modal yang cukup ya, cukup untuk membuka warung sembako. Oke, itu saja yang bisa Indah sampaikan. Semoga bisa menjadi bermanfaat buat teman-teman yang lagi menonton channel Indah ya. Dan semoga warung sembako teman-teman itu bisa maju, berkembang, dan laris manis.